Perampokan sadis terjadi sepanjang 2024. Tak jarang perampokan ini disertai dengan pembunuhan, penganiayaan hingga penembakan. Korbannya pun beragam mulai dari satu keluarga, ibu muda, lansia hingga satpam. Lokasi perampokan pun ada yang di rumah, toko hingga sebuah bank. Berikut daftar perampokan sadis disertai pembunuhan dan penganiayaan sepanjang 2024 yang dirangkum tribunnews.com. Satu keluarga di Bogor jadi korban perampokan. Suami tewas, jenazah disembunyikan di mobil. Kawanan perampok beraksi di sebuah rumah di Kampung Cimayang, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Rabu, 18 September 2024. Para pelaku tak segan-segan melukai seluruh penghuni rumah yang masih satu keluarga. Bahkan, pemilik rumah berinisial HS tewas dalam aksi perampokan ini. Tak hanya itu, istri dari HS, R, anaknya, A, dan ibunya, N alami luka-luka. Aksi perampokan ini berlangsung pada Rabu dini hari, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Usai beraksi, jasad HS disembunyikan pelaku di dalam mobil. Anggota keluarga lainnya alami luka parah. Kompol Heri Hermawan selaku Kapolsek Cibung Bulang mengonfirmasi aksi perampokan ini. Akibat peristiwa itu, polisi menangkap 4 orang tersangka di wilayah hukum Cibung Bulang, Kabupaten Bogor dan Pandeglang, Banten. Korban dalam kasus ini berprofesi sebagai driver Grab dan bisnis jual beli kendaraan bermotor. Sementara para tersangka berprofesi sebagai buruh harian lepas. Mereka tega menghabisi korban lantaran ingin menguasai harta milik korban. Setelah menghajar korban dengan menggunakan kunci pas, para pelaku mengambil sejumlah barang berharga lain berupa 1 set emas, 3 cincin emas, 1 gelang emas, dan 1 anting. Kini, atas perbuatannya para pelaku dipersangkakan dengan pasal 340 KUHP terancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Kemudian, pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun, pasal 365 KUHP ayat 3 KUHP diancam pidana 14 tahun. Mereka juga dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun, pasal 80 ayat 2 tentang perlindungan anak terancam hukuman pidana 5 tahun. Selain itu, pelaku juga dijerat pasal 55 KUHP, pasal 56 KUHP, dan pasal 88 KUHP. Perampokan disertai pembunuhan ibu muda di Gresik. Pelaku utama buron bawa uang 142 juta rupiah. Wardatun Thaibah, 28, ibu muda di Gresik ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Sabtu, 16 Maret 2024. Sementara anak balitanya yang masih berusia 2,5 tahun selamat namun mengalami luka di kaki. Wardatun Thaibah dan anaknya ditemukan pertama kali oleh suami Wardatun Thaibah, Mahfud. Saat kejadian, Mahfud tidur di ruang tamu, sementara anak dan istrinya di dalam kamar. Diduga, Wardatun Thaibah menjadi korban perampokan dan nyawanya dihabisi. Satu pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap ibu muda bernama Wardatun Thaibah agen Ban BUMN di Gresik, Jawa Timur ditangkap. Total ada 3 pelaku yang melakukan perampokan pada Selasa, 26 Maret 2024, lalu. Para pelaku membunuh pemilik rumah, Wardatun Thaibah, 28, yang tinggal bersama suami dan anak balitanya. Dari penyelidikan polisi, pelaku pembunuhan Wardatun adalah para tetangganya sendiri di Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Mereka adalah As, AM dan 1 pelaku lain yang belum diumumkan polisi. Diduga 1 pelaku lain mengakhiri hidupnya di tengah ladang jagung wilayah Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Sa sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Sehari setelah diperiksa, Sa ditemukan tewas tanpa ada luka kekerasan di tubuhnya. Bahkan, pakaian yang dikenakan jasad Sa sama seperti pakaian saat diperiksa di kantor polisi. Jasad Sa telah diotopsi dan dinyatakan meninggal karena kekurangan oksigen. Diduga Sa mengonsumsi sianida atau pembasmi hama sehingga keracunan. Ia belum mengungkap peran Sa dalam kasus ini dan masih fokus memburu otak perampokan, AM. Perampokan dan pembunuhan di Malang, lansia jadi korban.
Pelaku butuh uang untuk nikahan. Terungkap sosok dua tersangka kasus perampokan disertai pembunuhan di Desa Mangriawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedua tersangka yang bernama M. Wahid Hashim dan M. Iqbal Faisal Amir membunuh Agus Sri Iswanto seusai melakukan perampokan pada Jumat, 22 Maret 2024 lalu. Selain itu, kakak korban yang bernama Esther Sri Purwaningsih juga dianiaya. Kedua tersangka merupakan kakak beradik berasal dari desa yang sama dengan korban, namun beda RW. Sehari-hari mereka bekerja sebagai karyawan swasta. Wahid dan Iqbal melakukan perampokan lantaran terdesak ekonomi. Tersangka Wahid terlilit utang 5 juta rupiah, sedangkan Iqbal sedang butuh uang untuk biaya pernikahan. Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Ganda Syah mengatakan kedua tersangka tidak mengenal korban. Mereka menjadi rumah korban sebagai sasaran lantaran di dalamnya dihuni lansia. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dapat dijerat pasal berlapis yaitu pasal 365 ayat 1, ayat 2, angka 1,2 dan 3, ayat 3, dan ayat 4, KUJ tentang pencurian dengan kekerasan. Kemudian pasal 351 ayat 1, ayat 3, KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang luka dan mati dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayah, nenek dan dua anak di Musi Banyuasin ditemukan tewas, diduga korban perampokan dan pembunuhan warga desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Muba, Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad satu keluarga di dalam rumah pada Rabu, 20 Desember 2023. PLT Kasat Reskrim Polres Muba, Ibtu Dedi Kurniawan SH mengaku belum dapat menyimpulkan penyebab kematian satu keluarga yang bernama Heri, 50, Masturo, 70, ibu dari Heri, Aurel, 6, dan Marcel, 11. Warga menemukan 4 jasad dalam kondisi sudah membusuk dan terdapat luka di sekujur tubuh. Diduga 4 jasad yang terdiri dari ayah, nenek dan 2 orang anak tewas dibunuh sejak Sabtu, 16 Desember 2023, lantaran jasad salah satu anak masih menggunakan seragam pramuka. Dedi Kurniawan menambahkan jasad keempatnya telah dibawa ke RS Bayangkara Palembang untuk proses otopsi. Kepala desa setempat, Agus Kurniawan menyatakan keempat jasad ditemukan karena warga mencurigai ada aroma tak sedap dari dalam rumah. Berdasarkan keterangan dari sejumlah warga, korban Heri baru menjual tanahnya seharga 200 juta rupiah. Ia menduga keempat anggota keluarga menjadi korban perampokan dan pembunuhan. Saat ditelusuri, sejumlah barang milik korban juga tidak ada di rumah seperti sepeda motor. Salah satu anggota keluarga korban, Mulyadi mengaku kaget dengan kabar tewasnya Heri dan keluarga. Mulyadi menambahkan istri Heri bekerja di luar negeri dan di rumah tersebut tinggal Heri, nenek dan 2 anaknya. Perampokan bersenjata api di Cilacap. 2 warga tewas ditembak di lokasi. Polisi menangkap pelaku perampokan yang terjadi di sebuah toko di Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah, pada Senin, 27 Maret 2023, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Aksi perampokan tersebut terekam kamera ponsel warga dan kemudian menjadi viral. Kejadian berawal ketika pelaku masuk ke dalam salah satu agen toko menggunakan senjata api padat dengan cara memaksa korban untuk membuka laci. Pelaku kemudian menyeret korban atau pemilik toko yang bernama Nasihun untuk keluar lalu dipukul dan ditembak tumitnya. Hal itu diungkap oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Jateng pada Senin, 3 April 2023. Kemudian pelaku masuk kembali ke toko untuk mengambil uang dan DVR CCTV untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian pada 27 Maret polisi telah membentuk tim Jatanras Resmob Polda dan Polresta Cilacap. Kemudian polisi mengembangkan kasus perampokan tersebut dan pada 30 Maret berhasil menangkap salah satu pelaku perampokan. Pada tanggal 1 April polisi kembali melakukan pengembangan terhadap kasus perampokan tersebut. Dalam penangkapan Sugiono dan Iwan, polisi juga berhasil mengamankan 2 buah senjata api. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 buah kendaraan dan beberapa senjata api yang digunakan oleh pelaku dalam kasus perampokan tersebut.
Sejumlah 4 pecahan butir proyektil peluru juga berhasil ditemukan oleh polisi di tempat kejadian perkara. Kemudian, polisi juga mengamankan barang bukti 1 buah jaket, 1 pasang sepatu, dan uang Rp2.500.000. Pelaku juga sempat berusaha untuk menghilangkan barang bukti dengan membuang DVR rekaman CCTV dan jaket di sungai, namun berhasil ditemukan oleh polisi. Dalam kasus perampokan tersebut, polisi membutuhkan waktu 3 hari untuk mengungkapnya. Para pelaku akan disangkakan dengan pasal 365 ayat 2, pertama dan kedua KUHP. Dalam konferensi pers itu, Irjen Pol Ahmad Lutfi juga mengungkapkan bahwa para pelaku sempat mengelabui dan melawan petugas pada saat penangkapan. Dia juga mengimbau masyarakat dalam perkembangan situasi menjelang Hari Raya Idul Fitri apabila mengambil uang di bank atau ATM untuk minta pengawalan polisi tanpa dipungut biaya. Perampokan bank di Lampung. Pelaku bawa senpi, 2 satpam dan 1 karyawan kena tembak. Kronologi perampokan Bank Arta Kedaton Makmur, Bandar Lampung, Lampung, Jumat, 17 Maret 2023. Perampokan bank di Lampung ini dilakukan oleh 1 orang. Pelaku perampokan bank beraksi dengan membawa senjata api. Aksi perampokan tersebut pun menyebabkan 3 orang mengalami luka tembak. Ketiga korbannya yakni 2 orang satpam dan 1 orang karyawan. Mereka adalah Tito Alexander yang merupakan Satpam Bank Arta Kedaton dan Hance Chandra karyawan Bank Arta Kedaton. 1 orang korban lainnya merupakan Kismanto, Satpam Ban Mayora yang lokasinya berdekatan dengan tempat kejadian perkara, TKP. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dikenakan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling berat hukuman mati. UU darurat soal kepemilikan senjata api juga bisa menjerat pelaku.